Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Data Science dalam materi berbagai tools untuk data preparation dengan submateri perkembangan sains dan data. Dengan saya Diti Purnamasari, dosen Universitas Gunadarma. Perkembangan sains dan data diawali dari sekitar tahun 1600 sampai dengan saat ini. Awal pengolahan data digunakan untuk melakukan uji hipotesis pada eksperimen. Ketika perangkat komputasi serta kemampuan menyimpan data semakin besar, maka ini adalah era baru, mulai bermunculan sains berbasiskan data. Pada model ini, teori diturunkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian menjadi suatu perkembangan untuk bisa menemukan knowledge atau ilmu pengetahuan yang baru. Salah satu contoh adalah pada prediksi saham. Data harga saham merupakan data dalam bentuk time series, sehingga untuk memprediksi harga saham berdasarkan histori harga saham tersebut. Pada contoh kasus ini menggabungkan analisis berita dan percakapan yang ada di media sosial untuk memprediksi harga saham. Penggabungan struktur dan unstructured, misal dari berbagai berita, laporan, digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan ataupun memprediksi sentimen pasar. Metode ini banyak diterapkan pada prediksi harga saham pada saat ini. Sains dengan data. Pada contoh bidang geofisika, seismik menggunakan data yang didapatkan dari beragam sensor untuk melakukan prediksi. Penggunaan data untuk melakukan pemodelan membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi, tetapi berbeda dengan pendekatan artificial intelligence, karena fungsi komputasinya yang lebih dominan daripada fungsi meniru kemampuan manusia. Tetapi kesadaran adanya data sudah timbul pada bidang ini. Penguasaan data adalah hal penting pada bisnis terkait pekerjaan data science. Penggabungan berbagai data untuk digunakan sebagai pendorong keputusan membutuhkan pemahaman jenis data. Setiap data membutuhkan sumber data yang berbeda. Setiap sumber data disimpan di dalam model database yang berbeda, sehingga dibutuhkan pemahaman bagaimana melakukan penyimpanan data dari sumber data secara tepat sehingga dapat digunakan di kemudian. Kita sudah sering mendengar istilah NLP atau Natural Language Processing. Pengolahan bahasa awalnya dengan pendekatan analitik, yaitu dengan melihat pada grammarnya, kemudian tata bahasa, daftar kata, dan model probabilistik. Dari teks dan anotasi yang ada, dapat dilakukan suatu pemodelan untuk bahasa tersebut. Ketika tersedia teks dalam jumlah besar, misalkan berita di media online, kemudian korpus yang bisa didapatkan secara bebas, dapat digunakan untuk menerapkan data science yang dapat dilakukan pada data intensif linguistik. Hal ini juga dapat digabungkan dengan video, misalkan dari gerakan bibir si pembicaranya. Berikut adalah alur pengolahan data terkait machine learning. Tahap awal adalah data collection, data preparation, kemudian adanya EDA, machine learning, dan visualisasi. Hal ini tidak terlepas dari tahap atau metode pengembangan suatu pekerjaan atau project data science yang kita kenal dengan CRISP-DM. Data collection adalah tahap di mana mengumpulkan data, kemudian mempersiapkan data dengan melakukan data cleaning, kemudian feature engineering, kemudian melihat pada statistik data yang telah dimiliki, setelah itu melakukan modeling. Salah satunya bisa dengan menggunakan machine learning. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan evaluasi dengan menggunakan visualisasi. Penggunaan data science diantaranya adalah terkait financial services, kemudian drug discovery, bisa juga dalam hal memberikan rekomendasi, customer segmentation,
cybersecurity, dan bidang yang lainnya. Setiap jenis pemanfaatan aplikasi data science membutuhkan jenis dataset yang berbeda. Keberadaan dataset untuk kebutuhan aplikasi tersebut juga berbeda. Sekian penyampaian submateri terkait perkembangan sains dan data. Terima kasih. Selamat mengikuti kelas data science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.